Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penaku. Selamat datang di channel yang menyuguhkan dunia cerita dan motivasi. Semoga sahabat penaku diberkahi Allah SWT. Amin. Di video kali ini kita akan menceritakan tentang cinta yang berjudul Aku Pernah Menjadi Rahasiamu. Jadi pastikan tonton sampai habis ya. Angin malam menyusup dari celah jendela yang lupa ditutup rapat. Langit Jakarta sedang murung, dan Nadira tahu, itu bukan pertanda baik. Jam di dinding berdetak keras di tengah keheningan kamar 701. Satu-satunya suara yang menandakan waktu masih berjalan. Dan Nadira masih sendiri. Davin belum pulang, sudah hampir pukul 2 pagi. Tapi bukan itu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat malam ini. Bukan juga pesan singkat dari suaminya yang hanya bertuliskan, "Lembur, jangan tunggu." Yang membuat tangannya gemetar adalah nama yang muncul di layar ponsel barusan. Nama yang telah ia kubur 7 tahun lalu, tepat setelah tubuhnya berhenti bergetar di pelukan orang yang bukan seharusnya. Arga. Nadira menatap layar ponselnya dalam diam. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, hanya sebuah undangan pertemanan di LinkedIn. Ia nyaris tertawa. Jadi setelah semua itu, setelah peluh, bisik-bisik, dan kalimat setengah berdosa yang pernah mereka bagi di balik ruang redaksi kampus, sekarang lelaki itu ingin terhubung secara profesional. Tapi hatinya tidak tertawa, karena di balik itu semua, rasa yang seharusnya mati terasa hidup kembali. Pelan-pelan, seperti bara kecil yang dilindungi dari angin, Nadira mengunci layar ponselnya dan berdiri. Dia membuka jendela sepenuhnya, membiarkan udara dingin masuk, mencoba menyadarkan dirinya kalau itu hanya notifikasi biasa. Dia hanya mantan rahasia, bukan siapa-siapa, tapi Arga tidak pernah benar-benar menjadi bukan siapa-siapa. Keesokan paginya, dunia seolah tidak tahu bahwa semalam Nadira hampir menangis hanya karena sebuah notifikasi digital. Ia mengenakan dress putih sederhana, membiarkan rambutnya digerai. Senyum tipis sudah siap dipasang saat menemani suaminya sarapan di ruang makan bawah. Namun Davin seperti biasa, sibuk dengan ponsel dan secangkir kopi. "Siang ini kamu ikut aku ke acara peluncuran proyek Smart Tower?" tanya Davin tanpa menoleh. Nadira menjawab, mencoba tidak terdengar malas. "Harus banget ya, investor Jepang datang, ada sesi makan malam juga, dan kamu akan ketemu calon rekan kerjaku." Nadira nyaris mengabaikan, sampai Davin menyebut nama itu. Namanya Arga Pradipta. Cangkir di tangan Nadira jatuh. Bunyi pecahannya mengisi ruang makan yang tadi hanya diisi dengung pendingin udara. Ruangan ballroom hotel itu terlalu terang, terlalu banyak lampu gantung, terlalu banyak orang tersenyum basa-basi, dan terlalu sedikit udara untuk seseorang yang sedang menyembunyikan gemetar di tangannya. Nadira berdiri di samping Davin, mengenakan gaun hitam elegan dengan potongan punggung rendah. Ia tahu bagaimana dunia melihatnya malam itu, wanita cantik yang anggun, istri dari pengusaha sukses. Tapi tak seorang pun tahu, jantungnya sudah berdetak tak beraturan sejak mereka melangkah masuk ke ruangan ini. "Arga akan datang sebentar lagi," kata Davin pelan, sambil mengecek jam tangan mewahnya. "Dia orang yang cerdas. Kita butuh dia untuk proyek ini." Nama itu lagi. Nadira ingin bertanya banyak hal sejak kapan Davin kenal dia, bagaimana mereka bisa terhubung, dan apakah Arga tahu bahwa dirinya akan ada di sini malam ini. Tapi semuanya tertahan. Nadira terlalu sibuk menahan napas. Dan tepat ketika pikirannya mulai berputar tak karuan, seseorang menyentuh bahu Davin dari belakang. Suara itu, dalam, tenang, masih seperti dulu. "Maaf telat, macet di Rasuna Said." Tapi sepertinya masih sempat melihat pemandangan terbaik malam ini. Nadira mematung. Davin tertawa ringan dan membalas sapaan, lalu menoleh ke Nadira. "Sayang, kenalkan, ini Arga Pradipta, mitra baru kita." Perlahan Nadira menoleh, dan di detik itulah semua yang pernah ia kubur 7 tahun lalu menyeruak tanpa ampun. Arga masih sama,
tapi lebih tajam, lebih dewasa. Rambutnya lebih pendek dari terakhir kali ia lihat. Jas hitamnya rapi, wajahnya tenang. Tapi matanya, ya, matanya masih menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tatapan yang dulu membuat Nadira jatuh dan hancur. Lama tidak bertemu Nadira, ucap Arga tanpa ragu. Ternyata kamu bukan hanya cantik, tapi juga sudah menjadi istri dari klienku. Davin tertawa kecil, tidak sadar bahwa kedua pasang mata yang sedang saling menatap itu menyimpan lebih dari sekadar basa-basi. Iya, dunia kecil ya, jawab Nadira pelan, tapi hatinya berkata lain. Tidak, dunia tidak kecil, dunia kejam. Karena kamu kembali. Sepanjang malam itu, Nadira nyaris tidak bisa fokus. Setiap gerakan Arga di ujung meja, setiap suaranya saat bicara dengan investor, membuat seluruh pikirannya kembali ke masa lalu. Ke ruang redaksi kampus yang sunyi, keciuman pertama di malam hujan, ke tubuh yang pernah bersentuhan hanya untuk berpisah dengan luka yang dalam dan tidak pernah dijelaskan. Acara selesai. Davin sibuk berbicara dengan media. Dan saat itulah Arga menghampiri Nadira lagi. Kamu kelihatan tidak nyaman, masih bisa membaca ekspresimu seperti dulu. Nadira tertawa kecil. Jangan mulai Arga, aku belum selesai waktu itu. Aku sudah menikah, ucap Nadira. Arga menatapnya tajam, lalu berkata pelan nyaris seperti bisikan. Tapi kamu belum bahagia kan? Dan untuk pertama kalinya malam itu, Nadira tidak punya jawaban. 2 hari setelah pertemuan itu, langit Jakarta mendung lagi. Seolah tahu ada badai yang belum selesai antara dua orang yang pernah saling menyentuh dalam diam. Nadira tidak memberitahu Davin, tapi dia tahu Arga akan datang ke kantor pusat hari ini untuk finalisasi kerjasama. Dan entah kenapa, dia berdandan lebih rapi dari biasanya. Lipstiknya merah tua, padahal biasanya dia pakai nude. Ruang meeting di lantai 17 punya dinding kaca transparan. Dari sana kota terlihat sibuk, tapi di dalam ruangan hanya ada 2 orang yang lebih sibuk menahan diri. Davin baru saja keluar untuk menerima telepon dari investor Jepang. Menyisakan Nadira dan Arga dalam ruang yang terlalu sepi, terlalu sunyi, dan terlalu berbahaya untuk 2 orang yang pernah saling telanjang secara jiwa. Arga menatap layar laptopnya, lalu melirik sekilas ke arah Nadira. Kamu baik-baik aja? Nadira tidak menjawab langsung. Matanya masih pada dokumen yang bahkan tidak dibacanya. Aku gak suka kamu balik ke hidupku, ucap Nadira akhirnya. Aku sudah berusaha mati-matian buat sembuh dari rasa yang kamu tinggalkan. Aku gak balik untuk menghancurkan kamu, Dir, ucap Arga. Lalu kenapa? Mau membuktikan kalau sekarang kamu lebih sukses dari cowok yang akhirnya aku nikahi? Arga menutup laptopnya. Sorot matanya tidak marah, tapi dalam. Lelaki itu mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya rendah nyaris berbisik. Aku balik karena aku gak bisa tenang. Karena malam-malamku masih isinya kamu. Karena kamu masih nyangkut. Nadira menggeleng cepat. Kamu telat. 7 tahun Arga. 7 tahun, dan kamu masih ingat rasanya kan? Jantung Nadira mencelos. Dan dalam beberapa detik itu, tak ada yang bisa ia lakukan selain membiarkan kesunyian menjawab. Karena jawabannya memang tidak bisa diucap. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan dari Davin. Lunch bareng Arga aja ya. Aku harus ke side project. Nadira menelan ludah. Arga menatapnya dengan alis terangkat, seolah tahu isi pesannya. Aku kenal satu tempat makan yang enak. Sepi, gak banyak orang. Kenapa kamu selalu ngajak aku ke tempat yang sepi? Arga tersenyum, tapi senyum itu bukan senyum main-main. Itu senyum seseorang yang tahu mereka sedang berdiri di tepi jurang, tapi tidak takut jatuh. Karena dari dulu, kamu dan aku selalu lebih jujur di tempat yang sunyi. Akhirnya mereka pergi berdua, restoran kecil di area Kemang. Tidak ada yang kenal, tidak ada mata yang menghakimi. Dan di sana, di meja kayu bundar dengan 2 gelas anggur merah, Nadira menatap lelaki yang pernah ia cintai diam-diam.
yang kini menatapnya dengan mata yang sama seperti 7 tahun lalu. Apa kamu pernah menyesal meninggalkan aku malam itu? Pergi tanpa penjelasan dan tanpa pamit, tanya Nadira. Arga menghela napas panjang. Setiap hari, kenapa kamu pergi? Tanya Nadira. Karena aku takut. Takut apa? Ucap Nadira dengan nada sedikit kesal. Takut kamu bakal cinta aku sepenuhnya, dan aku gak punya apa-apa buat kasih balik. Sunyi, tak ada jawaban, dan saat pelayan datang membawa makanan, tidak ada dari mereka yang menyentuhnya. Mereka hanya saling menatap, seperti dua orang asing yang tahu terlalu banyak tentang satu sama lain. Ketika hujan turun perlahan di luar jendela restoran, Arga berkata pelan. Malam itu, saat aku ninggalin kamu tidur sendirian, aku cium kening kamu sebelum pergi. Kamu pengecut, Arga, ucap Nadia dengan nada tinggi. Iya maaf, tapi aku pengecut yang masih cinta kamu. Hujan belum reda ketika Nadira dan Arga keluar dari restoran itu. Langit mendung, udara dingin, dan kenangan yang mereka kira sudah mati ternyata masih bernapas. Mobilku terparkir agak jauh. Gimana kalau aku antar kamu dulu? Tawar Arga sambil memegang payung. Nadira ragu, tapi ia tetap mengangguk. Perjalanan ke apartemen Nadira berlangsung dalam diam. Musik jazz pelan mengisi ruang di antara mereka. Tapi bukan musiknya yang membuat Nadira gelisah, melainkan kehadiran Arga hanya beberapa sentimeter darinya. Pria itu masih hafal caranya menyetir dengan satu tangan dan menggulung lengan kemejanya sampai siku. Kebiasaan lama yang selalu membuat Nadira berpikir, tangan itu pernah menggenggamnya erat sekali. Mobil berhenti di basement apartemen. Terima kasih, ucap Nadira, mencoba terdengar biasa. Dir, panggil Arga sebelum Nadira membuka pintu. Boleh aku naik sebentar? Buat apa? Ngomong, 5 menit aja. Aku janji gak bakal macem-macem. Nadira menatapnya, ragu, tapi juga lemah. Dan ia benci kenyataan bahwa ia tidak bisa bilang tidak. Di dalam unit 17B, lampu ruang tamu temaram. Sisa-sisa aroma lavender dari diffuser masih melayang. Nadira melepas sepatunya, berdiri mematung. Arga menatap sekeliling. Masih suka warna kremnya? Tanya Arga. Kamu masih suka mengomentari hal yang gak penting ya? Jawab Nadira sambil menatap mata Arga. Arga tersenyum. Mereka duduk, tapi tidak menyentuh, tidak dekat. Hanya dua orang yang menyimpan terlalu banyak kalimat di dada. Dulu kamu selalu bilang cinta aku, tapi kamu ninggalin aku pas aku paling butuh alasan buat percaya, ucap Nadira tiba-tiba lirih. Waktu itu aku merasa gak pantas buat kamu. Aku gak punya masa depan, gak punya keberanian, cuma punya cinta yang menyakiti kamu. Dan sekarang? Tanya Nadira lirih. Arga menatapnya. Sekarang aku punya keberanian, tapi kamu sudah bukan milikku lagi. Bahkan mungkin bukan milik kamu sendiri. Sunyi. Nadira berdiri, ingin mengakhiri semuanya sebelum kelemahannya bicara lebih dulu. Tapi langkahnya terhenti saat tangan Arga menyentuh jemarinya. Nadira, ia menoleh. Tatapan Arga yang menatapnya seolah hanya dia satu-satunya wanita di dunia, membuat segalanya bergetar. Boleh aku cium kamu? Tanya Arga. Detik terasa seperti jam. Nadira menatap bibir lelaki itu. Dekat, terlalu dekat. Napas mereka saling menyentuh. Jangan, bisik Nadia. Jangan cium aku kalau kamu masih ragu. Karena kalau kamu lakukan itu, aku gak akan bisa balik jadi perempuan yang sama lagi. Arga menahan diri, tapi matanya penuh luka dan rindu. Aku gak pernah ragu soal kamu, jawab Arga, dan dalam satu tarikan napas, sebelum otak berkata tidak, tubuh mereka sudah lebih dulu bergerak. Satu ciuman, lambat, dalam, dan lama, seperti menutup luka yang sudah menganga bertahun-tahun, tapi tahu bahwa ini bukan penyembuhan, ini pengulangan. Dan ketika mereka akhirnya melepas bibir masing-masing, hanya satu kata yang bisa Nadira bisikan. Kita gak seharusnya begini, tapi tak satu pun dari mereka bergerak menjauh. Nadira terbangun di sofa, rambutnya masih bau parfum Arga.
Tapi Arga sudah pergi. Tidak ada catatan, tidak ada pesan. Hanya sisa napasnya yang masih terasa samar di udara kamar yang terlalu sunyi. Dia bangkit perlahan mengambil ponselnya. Tidak ada pesan dari Davin. Tidak ada pertanyaan, tidak ada curiga. Seolah dunia berjalan seperti biasa. Padahal detak jantung Nadira masih belum kembali normal. Sepanjang hari itu, Nadira mencoba membenahi pikirannya. Itu cuma ciuman, hanya pelampiasan luka lama, gak akan terulang. Tapi saat layar ponselnya menyala dan satu pesan muncul, semua benteng yang baru saja ia bangun runtuh seketika. Arga, aku nunggu kamu di tempat biasa jam 8 malam. Kalau kamu datang, aku anggap itu berarti ya. Kalau enggak, aku bakal pergi lagi. Tempat biasa. Dia bahkan masih ingat, taman kecil di belakang gedung fakultas tempat mereka dulu diam-diam berbagi pelukan. Tempat di mana Nadira pernah menangis sambil memohon, "Arga, jangan tinggalin aku." Dan Arga tetap pergi. Pukul 7.45 malam, Nadira duduk di mobil. Hujan turun lagi, kali ini lebih deras. Di luar, lampu taman remang-remang, basah, sepi, dan Arga, seperti masa lalu itu sendiri menunggu dalam diam, duduk di bangku kayu yang sama seperti 7 tahun lalu. Dia tidak membawa jas, tidak pakai payung, hanya hoodie abu-abu dan tangan di saku. Nadira turun dari mobil, berjalan perlahan, tidak peduli bajunya basah. Saat ia mendekat, Arga berdiri. "Kamu datang, kamu juga," jawab Nadira. "Aku selalu datang kalau soal kamu." Hujan masih turun saat mereka berdiri berhadapan. Tidak bicara, tidak menyentuh, tapi seluruh udara di sekitar mereka dipenuhi hal-hal yang tidak bisa diredam lagi. "Kenapa kamu balik, Arga?" tanya Nadira pelan. "Karena kamu belum sembuh, sama seperti aku. Tapi aku udah nikah, Arga." "Tapi kamu gak bahagia." "Itu bukan alasan," jawab Nadira lirih. "Tapi itu kenyataan." Nadira menatap Arga dengan mata yang penuh pertanyaan, tapi juga pengakuan. "Apa kamu mau aku ninggalin suami aku buat kamu?" tanya Nadira. "Aku gak akan pernah minta itu. Aku gak seegois dulu." "Lalu mau apa?" tanya Nadira pelan. "Cuma satu, aku mau kamu jujur." "Tentang apa?" Nadira menatap mata Arga dengan penuh tanda tanya. "Tentang rasa yang kamu simpan itu. Kalau kamu bilang kamu gak sayang aku lagi, aku bakal pergi sekarang juga. Tapi kalau kamu masih ada rasa, aku gak janji bisa berhenti." Nadira terdiam. Mata Nadira berkaca dan tanpa ia sadari air mata pun menetes di wajahnya. "Arga," ucap Nadira lirih. "Iya," jawab Arga, "aku benci kamu, tapi aku gak pernah bisa benci perasaan ini." Dan dalam kalimat itu, seluruh dunia runtuh. Karena itu artinya, cinta mereka tidak mati, tapi tidak boleh hidup juga. Satu pelukan tanpa ciuman, tanpa nafsu. Hanya dua jiwa yang terlalu lelah menyimpan luka masing-masing sendirian. Tapi keduanya tahu, pelukan itu bukan penyembuhan. Itu awal dari kebohongan yang lebih dalam. 3 hari sejak malam di taman itu. 3 hari sejak pelukan terakhir yang terasa terlalu jujur untuk dibiarkan hidup, tapi terlalu menyakitkan untuk dibunuh. Nadira berusaha hidup normal lagi. Sarapan bersama Davin, mengecek email kerja, pura-pura tertawa saat asistennya bercerita soal cucian yang numpuk di kos. Tapi setiap detik terasa seperti menginjak ranjau emosi. Arga tidak menghubunginya, dan anehnya, itu justru menyiksa lebih dari saat mereka bertemu. Hari itu Davin pulang lebih cepat, membawa 2 kotak makan malam favorit mereka dan sebotol wine. "Kayaknya udah lama kita gak ngobrol berdua tanpa handphone ya," katanya sambil membuka jas dan melonggarkan dasi. Nadira tersenyum. Dipaksakan, mereka makan malam sambil menyalakan lagu lama, lagu cinta yang dulu mengiringi lamaran mereka di Ubud. Davin masih sama, baik, perhatian, dan hangat. Tapi justru itulah yang membuat dada Nadira semakin sesak. "Aku pengkhianat." Di tengah makan, Davin tiba-tiba mengangkat ponselnya. Matanya menyipit.
Nadira curiga, tapi menahan diri. Ada apa? Tanya Nadira berusaha tetap kalem. Davin menoleh pelan. Suaranya berat. Kamu kenal Arga lebih dari sekadar kolega, ya? Nadira membeku. Sendoknya jatuh ke piring. Kenapa kamu tanya begitu? Tadi aku meeting sama investor kita. Mereka cerita soal Arga. Katanya kamu dan dia pernah kuliah bareng. Dekat. Jantung Nadira berdetak tidak karuan. Tenggorokannya kering. Iya, kita dulu satu tim riset. Sempat dekat, jawabnya cepat. Tapi itu udah lama banget, Dav. Davin menatapnya lama. Nadira bisa rasakan tatapan itu bukan sekadar ingin tahu. Kamu yakin gak ada yang belum kamu ceritain? Aku gak bohong, tapi kamu juga gak sepenuhnya jujur kan? Sakit. Kalimat itu seperti cermin yang Nadira tak siap hadapi. Davin berdiri, mengambil anggur lagi, dan berkata tanpa menatap. Aku percaya sama kamu, tapi jangan bikin aku percaya sendirian. Malam itu, Nadira tidak bisa tidur. Di sisi ranjangnya Davin sudah tertidur memunggunginya. Dan ponselnya, masih tidak ada pesan masuk dari Arga. Tapi pukul 1.17 pagi, akhirnya layar menyala. Arga, aku ada di bawah. Gak akan maksa ketemu. Cuma pengen tahu kamu masih ada. Nadira turun pelan-pelan tanpa suara. Dan saat dia melihat ke halaman depan dari balik tirai, dia melihat Arga berdiri di samping motornya diam. Arga menatap ke atas jendela apartemennya seperti orang bodoh. Berhentilah, Arga, bisik Nadira pelan. Tapi tubuhnya tidak bergerak meninggalkan jendela. Karena hati yang ingin berhenti, kadang justru diam-diam menunggu lebih keras. Hari-hari berikutnya berjalan seperti bom waktu. Nadira makin sulit tidur. Bukan karena Arga, bukan karena rasa bersalah, tapi karena semuanya bercampur, rindu yang belum padam, takut yang terus membayangi, dan kejujuran yang semakin mustahil dilakukan. Di kantor Arga makin sering muncul. Kadang hanya untuk meeting, kadang untuk mengantarkan dokumen yang sebenarnya bisa dikirim lewat email. Kadang hanya lewat dan bertanya, "Kamu udah makan?" Padahal Nadira tahu, itu cuma alasan supaya mereka bisa saling bertukar pandang beberapa detik. Dan setiap kali tatapan itu terjadi, Nadira merasa bersalah, tapi tidak menyesal. Davin semakin tenang, dan justru itu yang menakutkan. Dia tetap perhatian, tetap pulang tepat waktu, tetap menciumnya di dahi tiap pagi. Tapi ada yang berubah dari caranya bicara, lebih hati-hati, seperti menimbang setiap kata. Kamu kayaknya banyak pikiran. Kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, kamu boleh bilang. Aku bukan suami yang sempurna, tapi aku bisa dengerin, ucap Davin suatu malam. Nadira menunduk. Aku capek aja, Vin. Proyek baru, Arga. Semuanya datang bareng. Arga ya, kamu sering nyebut dia belakangan ini, ucap Davin dengan nada suaranya naik satu level. Nadira mengangkat wajahnya. Kamu cemburu? Davin tersenyum kecil, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Aku bukan cemburu, aku waspada karena kamu berubah. Malam itu, Nadira duduk sendirian di balkon. Angin dingin, dan langit terlalu cerah untuk hati yang kelabu. Dan tiba-tiba, handphonenya bergetar. Arga, besok aku ke Bandung. 3 hari. Oke, hati-hati. Kamu gak tanya aku bakal kangen kamu? Nadira mengetik balasan, lalu menghapus. Mengetik lagi, lalu akhirnya hanya mengirim. Aku takut. Beberapa detik kemudian, Arga membalas. Aku juga. Tapi yang lebih menakutkan dari kehilangan kamu adalah berpura-pura gak pernah sayang. Keesokan paginya, Davin tidak ada di rumah. Hanya secarik kertas di meja makan. Ada urusan keluar kota sebentar. Jangan lupa sarapan. Tapi saat Nadira menaruh cangkir kopinya, ponselnya berbunyi. Nomor tidak dikenal. Ia ragu, lalu mengangkat. Halo, ini dari hotel di Bandung. Ibu Nadira benar? Iya, kami hanya ingin konfirmasi. Apakah ibu akan tetap menyusul Bapak Arga malam ini, sesuai reservasi yang terdaftar atas nama Anda berdua? Darah Nadira seperti berhenti mengalir.
Maaf, siapa? Bapak Arga sudah check-in lebih dulu dan menyebutkan bahwa ibu akan menyusul untuk sesi private meeting. Tangannya gemetar, matanya langsung melihat ke satu sisi meja di mana ponsel suaminya biasa tergeletak. Tapi sekarang, tidak ada. Dan satu kalimat muncul di benaknya seperti ledakan. Apa ini perang? Hening. Itulah yang pertama Nadira rasakan setelah telepon dari hotel itu ditutup. Hening yang lebih bising dari ledakan apapun. Dia berdiri kaku di dapur, cangkir kopi dingin di tangan, dan dunia seperti berhenti berputar untuk sesaat, atau selamanya, dia tidak tahu. Yang pasti, dia tahu satu hal. Davin tahu, pukul 4 sore, Nadira memberanikan diri menelepon Arga. Nada tunggu lama sekali, lalu tersambung. Halo Arga, kamu gila? Kenapa? Tanya Arga, kamu booking kamar atas namaku? Aku cuma pengen kamu datang. Jawab Arga dengan nada rindu. Dan sekarang suami aku tahu, ucap Nadira kesal. Apa dia tahu kamu dan aku? Belum. Nadira berteriak, nafasnya bergetar. Tapi dia gak bodoh Arga. Kamu pikir kita bisa terus begini? Arga terdiam sebentar, lalu suaranya turun dalam luka. Aku gak mau terus begini Dir. Aku mau kamu sepenuhnya, ucapnya. Aku gak bisa, aku punya pernikahan, hidup, dunia yang bukan cuma kamu dan aku. Kamu juga punya luka Dir. Dan kamu terus pura-pura sehat. Malam itu Nadira tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit seperti mencari cara untuk kabur dari tubuhnya sendiri. Davin belum pulang, tidak juga memberi kabar. Dan entah kenapa, keheningan itu lebih menyakitkan dari pertengkaran. Pukul 2.13 pagi, ponselnya menyala. Satu pesan dari Davin, aku butuh waktu, hanya itu. Tapi cukup untuk membuat Nadira tahu, pernikahannya sedang berdiri di atas es tipis. Dan retakannya sudah terdengar. Keesokan harinya, Nadira ke kantor dengan kepala penuh amarah yang ia sendiri tidak tahu ditujukan ke siapa. Ke Arga, Davin, atau dirinya sendiri. Dan di lorong ruang meeting ia melihat Arga berdiri sambil bicara dengan seorang klien. Pria itu masih sama, percaya diri, tenang, dan tampan dalam cara yang berbahaya. Tapi kali ini, Nadira mendekatinya bukan dengan rindu, melainkan dengan kemarahan. Kita perlu bicara, sekarang, ucap Nadira ke Arga. Mereka masuk ke ruang kosong. Nadira menutup pintu dan menatap Arga dengan mata yang dingin. Kalau kamu pikir bisa bawa aku keluar dari hidupku dengan cara seperti itu, kamu salah. Dir, dengerin aku, ucap Arga memohon. Nadira dengan nada naik satu level. Aku cinta kamu, masih. Tapi cinta bukan alasan buat menghancurkan segalanya. Kalau aku harus kehilangan semuanya karena kamu juga gak boleh bahagia dengan cara ini. Arga diam, matanya mulai berkaca. Kamu mau aku milih kamu? Oke, tapi kamu harus tahu, itu artinya kita gak akan bisa balik. Kita gak akan bersih, kita akan berdarah-darah, ucap Nadira emosi. Aku siap, jawab Arga. Kamu pikir siap, tapi nanti kamu akan benci aku. Dan lebih buruk lagi, kamu akan benci diri kamu sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Arga mundur satu langkah. Bukan karena takut, tapi karena sadar, cinta yang dibangun dari kehancuran jarang bertahan. Nadira menatapnya lama, lalu berkata pelan, kalau aku harus terbakar, kamu harus terluka juga. Karena ini bukan cinta yang suci lagi. Ini perang. Dan ia pergi meninggalkan ruangan dengan langkah yang gemetar dan hati yang lebih hancur dari sebelumnya. Pintu apartemen terbuka pelan. Langkah Davin masuk tanpa suara, seperti seseorang yang datang bukan untuk pulang, tapi untuk melihat apakah rumahnya masih berdiri. Nadira duduk di meja makan, menatap kosong ke piring yang tidak tersentuh. Ia tidak tidur, makan, dan tidak menangis. Kamu pulang, katanya pelan tanpa menoleh. Davin melepas sepatunya, menaruh tas kerja ke kursi, lalu berdiri di seberangnya. Kamu nunggu aku? Selalu. Davin duduk, hening, lalu,
Arga, dia mantan kamu? Suara itu lembut tapi tajam. Iya, dan kamu masih cinta? Butuh waktu 3 detik bagi Nadira untuk menjawab. Iya, Davin menghela napas. Matanya menatap langit-langit. Berapa lama? Enggak tahu. Mungkin dari dulu. Mungkin gak pernah selesai. Dan kamu selingkuh? Nadira menatap Davin untuk pertama kali malam itu. Belum secara fisik, tapi di hati, mungkin udah dari lama. Davin diam, matanya tak berkedip. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat Nadira ingin muntah oleh rasa bersalah. Aku tahu dari dulu, dari tatapan kamu waktu kalian ketemu lagi pertama kali. Dari caramu senyum setelah kalian selesai meeting. Kenapa kamu gak bilang? Karena aku pengen kamu jujur sendiri. Tapi ternyata, kamu lebih sayang kebohongan. Nadira mulai menangis. Tapi tangis yang kaku seolah air mata pun ragu untuk keluar. Vin, aku gak pernah niat nyakitin kamu. Tapi kamu tetap lakukan. Davin berdiri mengambil napas dalam-dalam. Aku gak akan marah. Gak akan maki-maki kamu. Aku cuma mau bilang satu hal. Ia menatap langsung ke mata Nadira. Kalau kamu mau pergi ke dia, aku gak akan tahan. Tapi kamu harus tahu, aku bukan tempat kamu pulang kalau nanti kamu patah. Kamu gak bisa punya 2 rumah, Dir. Nadira terisak. Jadi ini akhir kita? Enggak tahu. Tapi ini awal kamu harus milih. Malam itu setelah Davin masuk kamar dan mengunci pintu, Nadira duduk sendirian di ruang tengah. Dan untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar sendirian. Bukan karena tidak ada orang di sampingnya, tapi karena ia sudah kehilangan dirinya sendiri. Di layar ponselnya, satu notifikasi muncul. Arga, aku lagi di Bandung, tapi aku akan balik besok. Kalau kamu mau pergi bareng aku akan tunggu. Nadira menatap layar itu lama, lalu mengetik balasan, tapi tidak jadi dikirim. Karena untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Nadira sadar. Cinta bukan cuma soal rasa, tapi soal harga, dan yang dia pertaruhkan mungkin terlalu mahal. Pagi itu, Nadira memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya. Tanpa alasan yang jelas, tanpa janji, hanya rasa sesak yang menuntunnya kembali ke tempat segalanya dulu dimulai. Rumah itu tidak berubah, masih penuh aroma kayu tua dan bau masakan yang terlalu akrab. Tapi hari itu, Nadira tidak datang untuk masakan ibunya. Kamu baik-baik aja? Tanya sang ibu saat membukakan pintu. Nadira hanya tersenyum. Enggak tahu. Mereka duduk di ruang tamu. Saling diam cukup lama sampai akhirnya Nadira bertanya. Bu, dulu waktu aku kuliah, ibu kenal sama Arga? Ibunya menoleh perlahan. Kenapa kamu tanya itu? Karena sepertinya ibu pernah tahu. Bahkan sebelum aku cerita, ibunya terdiam, lalu menarik napas sangat dalam. Arga itu, anak dari wanita yang pernah menghancurkan hidup ibu. Nadira membeku. Apa, waktu kamu kecil, ayahmu pernah berselingkuh? Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat rumah tangga kami hampir hancur. Dan wanita itu adalah ibunya Arga. Dunia Nadira seperti terbalik. Kenapa ibu gak pernah cerita? Karena ibu gak mau kamu tumbuh dengan rasa dendam. Tapi waktu kamu cerita tentang Arga pas kuliah dulu, ibu langsung tahu dari nama belakangnya. Dari cara kamu ngomong tentang dia, ibu takut sejarah berulang. Tapi itu bukan salah kami, Bu. Ibu tahu, tapi kadang luka lama punya cara aneh untuk memburu kita lagi. Nadira menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Jadi menurut ibu, aku gak boleh sama Arga? Menurut ibu, kamu harus sembuh dulu. Sebelum kamu memilih siapa yang akan kamu lukai dengan hatimu yang belum utuh. Dalam perjalanan pulang, Nadira menangis di dalam mobil. Tangis yang bukan hanya untuk Arga, bukan juga untuk Davin, tapi untuk dirinya sendiri yang terlalu lama hidup di antara dua dunia. Cinta yang dulu tak sempat tumbuh, dan rumah yang sekarang terasa dingin. Sesampainya di apartemen, ia membuka pintu dan mendapati Davin duduk di ruang tengah memegang sebuah koper. Aku mau ke hotel, sekitar 3 harian.
ucap Davin. Kenapa, Vin? Biar kamu punya ruang untuk memilih tanpa aku di sini. Davin, Nadira dengan mata berkaca-kaca. Kamu gak harus jawab sekarang. Tapi kalau saat aku balik, kamu masih di sini, berarti kamu tetap memilih kita. Dan kalau aku pergi, Davin tersenyum kecil. Berarti aku pernah cukup berarti untuk kamu tinggalkan dengan jujur. Malam itu, Nadira duduk di kamar, menatap 2 koper kosong, 1 untuk pergi, 1 untuk tinggal. Dan pikirannya hanya berisi 2 nama, Arga, Davin, dan 1 nama lagi, yang paling berat di antara mereka, dirinya sendiri. Nadira berdiri di depan hotel tempat Arga menginap. Langit mendung, dan setiap langkah terasa seperti menginjak batu tajam, tidak berdarah tapi menyakitkan. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu kamar. Arga membuka pintu. Tatapannya langsung berubah lembut. Seperti pulang. Kamu datang. Nadira masuk tanpa menjawab. Ruangan sunyi. Hanya napas mereka yang terdengar saling menyentuh udara yang sama. Aku gak akan nanya kamu datang untuk tinggal atau pamit, kata Arga. Tapi aku mohon, jangan bohong malam ini. Nadira menatapnya, lalu menjawab pelan. Aku sayang kamu Ga, mungkin akan selalu, tapi aku juga sayang diriku. Dan selama ini, aku terus melukai diri sendiri demi bisa bahagiain orang lain. Arga duduk, wajahnya tegang. Kamu gak akan pilih aku, Dir? Nadira berjalan pelan ke arah Arga. Duduk di depannya. Aku pernah jadi milik kamu Ga, dan juga aku pernah jadi rahasia kamu. Tapi sekarang, aku cuma mau jadi versi utuh dari diriku, tanpa jadi bayangan siapapun. Jadi ini selamat tinggal? Tanya Arga. Ini, perpisahan yang jujur. Jawab Nadira lembut. Aku bisa tunggu, Dil, tapi aku gak akan suruh kamu nunggu. Arga menggenggam tangan Nadira dengan erat dan berkata lirih. Kalau suatu hari kamu sembuh, aku masih di sini. Kalau suatu hari itu datang, bisik Nadira, aku akan datang sendiri. Tanpa luka, tanpa keraguan. Dan untuk pertama kalinya mereka berciuman bukan untuk bersama, tapi untuk berpamitan. 3 hari kemudian, Davin membuka pintu apartemen dengan hati penuh gugup. Tapi yang ia lihat bukan Nadira, melainkan sebuah koper yang ditinggalkan. Dan 1 surat di atas meja. Untuk Davin, maaf, aku tidak pergi ke Arga. Tapi aku juga belum bisa tinggal di sini. Selama ini kamu jadi rumah yang tenang, tapi aku belum bisa jadi penghuni yang jujur. Sekarang aku mau belajar tinggal di rumah yang lain dulu, diriku sendiri. Terima kasih sudah sabar. Kalau suatu hari aku kembali, itu karena aku benar-benar pulang. Nadira. Beberapa bulan kemudian, Nadira duduk sendirian di sebuah kafe kecil, membaca buku, rambutnya lebih pendek, wajahnya lebih terang. Bukan karena dia sudah bahagia seutuhnya, tapi karena dia sedang menyembuhkan diri. Dan saat pelayan bertanya, "Mbak, pesannya ditambah?" Dia tersenyum. "Iya, untuk 2 orang. Mungkin temanku akan datang, atau mungkin enggak." Tapi malam itu, dia menunggu. Bukan untuk Arga, bukan untuk Davin, tapi untuk dirinya sendiri yang perlahan sedang kembali. Selesai, terima kasih. Jangan lupa like, komen, share and subscribe, karena masih banyak cerita menarik lainnya yang bakal lebih seru. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.